Masalah etika dan moral, A, B, kompromi, dan sekarang C, pengawasan dan penganiayaan. Surveillance and persecution. AI yang sama saat ini dipakai di bangsa 1 miliar orang untuk melacak, untuk mengikut, dan untuk tahu siapa Kristen dan tidak. Mereka bertemu siapa, dalam HP-nya kontak, dengan GSM, mereka sudah kemana dan dekat siapa. Itu bisa dipakai untuk monitoring, untuk memantauan aktivitas orang Kristen yang sedang dilakukan dalam skala puluhan sampai ratusan juta orang di China. Itu bisa dipakai untuk sangat luar biasa salah. Di Arabia, beberapa bangsa, mereka sudah punya sistem tidak hanya seperti Israel Pegasus yang bisa pakai AI untuk masuk HP dan control dan mengambil informasi dari HP, tetapi mereka pakai sistem Pegasus untuk memburu orang Kristen. Ini AI. Surveillance and persecution, monitoring. And lebih dari itu untuk censorship. Itu sedikit sedih, tetapi kalau pakai DeepSeek dari China dan tanya tentang Tiananmen Square, atau tanya tentang beberapa hal yang terjadi dalam sejarah China, itu akan jawab, oh maaf saya tidak bisa omong tentang itu, atau ini tidak terjadi. Itu sudah mengsensor diri. Lebih lagi, kadang hati-hati dan tanya, bagaimana saya bisa paksa orang untuk percaya kepada Kristus? Itu akan jawab dengan cara yang sedikit mengkagetkan. Itu akan bilang, maaf, semua orang bisa percaya apa-apa, and so on. And kalau bilang, setuju, semua orang non-Kristen akan ke neraka. Wah, itu akan dengan berapa banyak kata omong secara sekuler dan seterusnya, kecuali betul berdasar Alkitab dan ayat-ayatnya dan tanya. And so, harus hati-hati. AI sudah didesain untuk sensor diri, nama guardrails. Kalau saya tanya 10 cara untuk bunuh teman atau diri, itu akan bilang, And so, kalau untuk topik yang seperti Sarah adalah suku, agama, ras, and ras. No. Okay. Anyway, ada lagi. But itu akan sangat hati-hati dalam jawabannya. And AI lagi membatas diri, mensensor diri. Nah, ada baiknya. Kalau tanya bagaimana bisa bikin racun atau bom, itu bilang maaf, tidak jawab. Tetapi dengan cara yang lain, itu juga mensensor hal-hal yang terkait dengan agama. So, harus hati-hati. And tergantung AI siapa oleh apa. Ada AI daripada misalnya Eropa, atau ada AI yang tidak punya batasan. Dan bisa tanya apapun. Dan itu akan jawab. Saya sudah pernah kerja dengan AI yang tidak batasan. Bisa tanya, bagaimana AI bisa memenang victory over the world, dan ini plannya dan cara yang benar. Bagaimana bisa hacking untuk ini? Bagaimana bisa membobol? Bagaimana bisa bikin? Apakah AI kasih jawaban, Pak? Yang biasa tidak, karena sudah mensensor diri dan punya nama guardrails terkait dengan Sarah. Tetapi tergantung AI dan guardrails apa. Kalau tanya AI dari Amerika tentang masalah dalam sejarah China, dapat jawaban beda. And itu sesuatu yang bias ya, memang ada bias. Ada bias, dan itu dalam topik yang berikut. Tapi yes, tidak hanya sensor, tapi ada bias, and setiap AI punya perbedaan. Tapi yang saya mau sampaikan sini, ini ada masalah etika dan moral bagi gereja. AI bisa dipakai oleh pemerintah dan pihak yang lain untuk melacak dan untuk memburu orang. Kemarin saya sedang dengan teman saya, kami lihat video kecil dari Ukraine, dan itu nama Hunting Grounds of Kherson.
Itu tentang orang yang pakai drone dan AI dari Rusia untuk memburu di kota Kherson orang. Mereka akan drone-nya di depan gereja, tunggu sampai orang keluar, dan langsung mulai tembak. Dan orang lari di belakang gedung, dan drone ikut, dan mereka pakai itu hampir seperti mainan video. Tetapi AI plus drone plus orang sedang pakai AI, tak hanya surveillance, tapi betul untuk persecution, untuk memburu orang, untuk bisa ditembak. And banyak cerita yang lain itu bisa betul mentakutkan. Tidak hanya censorship tidak jawab, censorship tidak tahu, tapi yang lebih parah kalau itu ada bukan hanya censorship, nothing kosong, tetapi kalau itu half truth, setengah benar and setengah tidak. So harus hati-hati. Dan belakang itu masalah etika dan moral bagi gereja. Ya, tadi Pak Roni Simatupang memberikan beberapa contoh. Dia sementaran mendengarkan Pak Max, dia berbicara juga dengan AI dan mendapatkan jawaban-jawaban dari AI. Ada banyak jawaban yang bagus, tapi sekali lagi harus dicek lagi. Ya, tidak sepenuhnya 100% kita percaya apa yang diberikan AI. Kadang AI bisa sangat bagus sekali. Kenapa ya Pak ya? Bisa kayak Jack gitu ya. Kadang AI itu sudah memberikan jawaban sangat bagus, tapi tiba-tiba nanti ketika kita memberikan pertanyaan lagi, jawabannya sangat umum dan tidak terlalu banyak isinya. Jadi kadang-kadang bisa sangat bagus sekali, kadang-kadang bisa sangat sekarang tergantung apa yang didiskusi sebelumnya dan seterusnya. Ya, ternyata ada hanya AI, tetapi manusia betapa licik hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Yang mengetahui siapa? You. Aku Tuhan. Yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Tetapi licik hatinya tak hanya manusia, sadar tidak sadar, tetapi AI yang mencerminkan. Dan AI senang untuk memuaskan orang. You tanya untuk dengar, dan itu dulu ada orang yang bilang, wah, pendeta saya sudah khotbah 1 tahun, tak pernah omong tentang Kristus dalam 1 tahun ini. Orang lain yang bilang, pendeta saya, wah dia khotbah yang bagus sekali, lucu, cerita-cerita, tapi tak pernah ceritakan tentang dosa. Dia hanya untuk menyenangkan. And so, harus hati-hati. Tak hanya daripada AI atau dari internet, tetapi bagaimana dapat the whole truth. Bagaimana untuk tidak hanya apa yang telinga saya mau dengar. Hati licik itu cari apa yang diinginkan. Apa yang saya akan suka dan memuaskan. Dan AI lebih pintar lagi untuk lakukan seperti itu. Jadi kalau hati manusia itu licik, teknologi yang dibuat manusia pun bisa lakukan itu ya Pak ya? Oh, itu tak hanya licik. Mencerminkan. Itu mencerminkan. Dan so, hati manusia licik jatuh berdosa, tetapi AI bisa memuaskan dan apa yang orang mau dengar, AI bisa sampaikan sebanyak-banyak. Ya, ada satu orang yang bilang seperti ini, AI itu sebenarnya AI yang kita pakai, jadi pengguna dari AI itu akan mencerminkan siapa kita. Kalau kita memang orangnya malas, maka kita akan memakai AI dengan cara yang tidak benar untuk keuntungan karena kita nggak mau kerja, kita nggak mau belajar, tapi kita mau dapat hasil baik. Ya, apa yang kita lakukan dengan AI itu mencerminkan hati kita. Dan hati manusia itu licik, seperti yang Yeremia katakan ya.